disebut petugas partai. Luar. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Edri Yoso untuk menjelaskan apa sih petugas partai. Terima kasih Pak Karni. Yang menjadi heboh nasional beberapa hari belakangan ini adalah istilah petugas partai. Ternyata dari catatan teman kita, Fedi Ghazali, hanya ditemukan 1 kali penyebutan istilah petugas partai. Di pembukaan, di penutupan, Di pembukaan. Dia belum hitung. Petugas partai ini sebetulnya karena ditafsirkan dengan konotasi yang salah. Sebetulnya bagi kami, disebut sebagai petugas partai itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Kenapa demikian? Di dalam anggaran dasar PDI Perjuangan, di situ disebutkan bahwa petugas partai itu adalah kader partai, kader pilihan yang sudah lolos seleksi internal partai dan melalui uji publik yang ditugaskan oleh partai untuk memimpin perjuangan. Apakah dia di legislatif, di eksekutif, dan di tempat-tempat lain. Termasuk presiden, wakil presiden, itu dalam anggaran dasar loh. Presiden, wakil presiden, kepala daerah, 3 provinsi, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan juga yang ditugaskan di legislatif. Artinya dan lagi pula hal itu tidak pernah diucapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan dalam forum-forum yang di luar forum internal. Itu selalu disebutkan dalam forum internal partai. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Jadi hanya publik saja atau kelompok orang-orang tertentu saja yang membesar-besarkan dan mempolitisir istilah internal partai kami. Jadi saya pikir kita tutuplah istilah yang membesar-besarkan dan memberikan konotasi yang negatif terhadap pemahaman atas petugas partai. Kami bertiga yang duduk di sini semua merasa bangga. Termasuk Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pun merasa sangat bangga sebagai petugas partai. Karena yang dimaksud dengan petugas partai seperti apa yang saya uraikan tadi. Itu Bang Karni, penjelasan saya. Ya, kenapa Ibu? Karena kalau dulu dibilang petugas partai, Jokowi belum presiden. Setelah presiden baru Ibu. Pasti disebut petugas partai. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Wakil Sekjen, Pak Ahmad Basara, bahwa ketika Pak Jokowi sebagai wali kota Solo, juga apa orang, tapi sekarang dia itu kepala negara. Bukan hanya kepala pemerintahan, masih dibilang petugas partai. karena itu Kenapa rame? Itu jawabannya itu. Kenapa orang heboh? Ya. Oh, kenapa orang heboh? Ya. Sebetulnya orang juga nggak perlu heboh, karena bukan suatu hal yang mempunyai konotasi yang jelek. Karena seperti saya uraikan tadi, yang bersangkutan sendiri pasti merasa bangga. Pasti merasa bangga, karena beliau adalah kader partai. Dugaan Anda. Sebagai kader partai, kami berpedoman pada anggaran dasar partai. Di pasal 6 anggaran dasar partai, PDI Perjuangan, jelas disebutkan itu. Jadi mustahil seorang kader PDI Perjuangan tidak bangga disebut sebagai petugas partai. Karena kriteria kader partai itu tadi yaitu petugas partai itu adalah kader pilihan yang sudah lolos seleksi internal partai dan juga sudah lolos melalui seleksi publik.
Dan kriteria untuk lolos itu juga tidak gampang. Baik. Orang aja yang heboh sendiri gitu. Mempolitisir istilah internal partai kami. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Budi Aris Setiadi. Seknas kan namanya aja Seknas terakhir. Pertanyaannya gimana? Silakan. Ya menanggapi apa yang berkembang dalam diskusi kita. Lah ini memang ada semacam jarak pengetahuan antara teman-teman partai politik atau yang berkecimpung dalam partai politik khususnya PDI Perjuangan dan publik secara luas. Menurut kami, dalam kacamata kami, istilah-istilah itu di kalangan internal PDI Perjuangan pasti tidak ada masalah. Karena istilah-istilah kader partai, petugas partai, itu istilah-istilah khas partai politik. Dan saya pikir bukan hanya di PDI Perjuangan, tapi semua partai akan memperlakukan semua kader-kadernya yang bertugas di legislatif maupun kepala daerah, eksekutif, pasti sebagai petugas partai masing-masing. Persoalannya adalah bahwa ini ada semacam gap di masyarakat yang bukan anggota PDI Perjuangan. Nah itu yang harus kita jelaskan. Presiden Jokowi ini menang 54%, suara PDI Perjuangan 18%. Ada sekitar 36% pemilih dan pendukung Presiden Jokowi ini yang bukan pemilih PDI Perjuangan. Nah ini kan yang harus dijelaskan ke publik bahwa istilah itu adalah istilah PDI Perjuangan. Tetapi manakala itu dipakai sebagai dilempar atau diterjemahkan dalam publik yang lebih luas, ini tentu perlu waktu untuk menjelaskan ke masyarakat luas bahwa ini menyangkut kebanggaan mereka. Karena saya juga mengatakan bahwa kita ini sedang menata sistem presidensial kita, memperkuat sistem presidensial kita. Berbahaya bila presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara didegradasi perannya menjadi sekedar alat satu kelompok atau satu golongan. Karena janji presiden itu adalah janji kepada bangsa dan negara. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa saatnya persatuan Indonesia setelah beliau menjadi presiden. Jadi beliau sudah lagi tidak bisa didikotomikan sebagai miliknya PDI Perjuangan, bahkan miliknya relawan pun udah enggak. Kita juga sebagai relawan sudah mengikhlaskan Pak Jokowi sebagai milik bangsa dan rakyat seluruhnya. Itulah hebatnya relawan dengan keikhlasan tertentu. Kita nggak peduli sekarang di kalangan relawan ada istilah relawan Jokowi presiden apa relawan presiden Jokowi. Maksudnya artinya relawan setelah Jokowi jadi presiden. Buat kami, Pak Jokowi adalah milik rakyat dan bangsa. Kita bangga terhadap Presiden Jokowi karena punya kenegarawan dan keikhlasan untuk membangun bangsa ini. Kekuatan Pak Jokowi adalah kekuatan nothing tulus, pengabdian tanpa batas. Karena itulah menurut kami, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bang Effendi Ghazali, musuh utama Presiden atau pemerintahan Jokowi ini ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama adalah aspirasi partai politik yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Artinya belum tentu aspirasi partai politik ini tidak bertentangan, tapi pasti ada yang bertentangan. Dan ini hal yang krusial yang harus kita hadapi. Yang kedua adalah sabotase birokrasi di pusat dan di daerah. Kita ketahui bersama, pasca reformasi, anasir-anasir birokrasi ini belum seluruhnya melakukan reformasi internal. Dan yang terakhir adalah pengusaha hitam. Inilah musuh kita bersama. Karena itulah mungkin yang dimaksud oleh Bu Mega sebagai penumpang gelap adalah anasir-anasir itu. Karena buat kami penumpang gelap itu bukan hanya orang, sosoknya atau apapun. Tetapi agendanya, gagasannya yang bertentangan dengan program-program dan cita-cita politik Presiden Jokowi. Dan bagaimana rakyat memandatkan Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini melakukan perubahan besar. Begitu Pak Karno. Baik, sekarang Muhammad Yamin. Selamat malam. Jadi kalau saya melihat dalam perdebatan ini sebenarnya ada 3 hal pokok Pak Karni yang harus kita pisah-pisahkan. Yang pertama Kongres dan isi pidatonya. Yang kedua protokoler terhadap kepresidenan. Yang ketiga hubungan Bu Mega dengan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau kita bedah yang pertama, Kongres,
dan pidato Bu Mega, maka haruslah kita tempatkan sebagai fungsi dari Kongres itu salah satunya adalah kritik otokritik. Jadi nampak sekali dalam isi pidatonya yang bisa dikonfirmasi dari penelitian saudara Effendi Ghazali bahwa ada kritik otokritik. Ya. Nah, kenapa kritik otokritik ini dibuat dan kenapa ini dilakukan? Ada pesan yang sangat tajam dari Bu Mega bahwa isi kampanye itulah hubungan suci antar janji kampanye itu adalah hubungan suci. Jadi jangan pernah kau lupakan. Jangan pernah kau hianati isi kampanye yang telah dijanjikan. Nah, karena itu dalam proses pemilihan presiden, PDI Perjuangan mulai merumuskan apa yang harus dilakukan terhadap pemerintahan ke depan. Itu yang dirumuskan landasannya Trisakti, programnya Nawacita, ada revolusi mental di dalamnya. Nah, ini yang dievaluasi dan dikritik otokritik oleh Bu Mega. Kalau soal penyebutan petugas partai, saya kira kita sudah dapat konfirmasi dari saudara saya Effendi Ghazali bahwa tidak untuk Jokowi, untuk kabinet. Ya. Nah, yang kedua, ini masalah kenapa orang mengasosiasikan ya petugas partai itu kepada Pak Jokowi karena protokoler. Nah, ini saya juga mengkritik kepada teman-teman saya yang jadi panitia. Kenapa Jokowi dihadirkan hanya sebagai kader? Itu yang membuat publik menjadi bertanya-tanya. Dan itu juga menjadi kritik atau kritik kita di PDI Perjuangan. Jangan pernah lagi memperlakukan presiden kita perlakukan, diundang, tidak dengan protokoler. Kenapa sebutan presiden? Karena undang-undang protokoler mengatakan presiden itu ya 24 jam. 30 hari seminggu, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, ya pokoknya nggak melekat-melekat. Dan kita juga pernah punya pengalaman, kritik saya kepada teman-teman PDI Perjuangan juga, kalau saya boleh mengkritik Pak Tri, halo Pak Baskara. Ketika kita pada periode lalu ingin mendudukkan kehormatan kepada Bu Mega, kita mengajukan undang-undang protokoler. Yang kita ingin ada sebutan kepada Bu Mega khusus, kepada mantan presiden yang di dalamnya ada Bu Mega. Kita sebut Presiden Republik Indonesia ke-5. Walaupun dalam Pak Karni, walaupun dalam acara internal partai, kepada yang terhormat Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia ke-5. Hadirin dipersilakan berdiri. Selalu begitu, Pak. Kenapa kita tidak memperlakukannya kepada kader kita yang jadi presiden itu demikian? Ya. Ini kritik supaya kita sebagai partai juga terbuka terhadap kritik. Nah, ini panitia saya lihat dan saya menyaksikan ada beberapa hal yang janggal. Misalnya soal mobil presiden harus berhenti di mana, harus diatur oleh panitia. Itu tidak berhak panitia mengatur. Karena di dalam sistem protokol presiden ada danplek. Tempat yang dikunjungi presiden itu diduduki oleh presiden dengan seluruh aparatusnya. Ada danplek istilahnya, ada komandan kompleknya yang didatangkan dari istana. Dan itu saya kira semua kita paham. Karena PDI itu pernah Bu Mega jadi presiden. Nggak tahu saya kenapa ada beberapa orang yang mencoba menghalangi itu. Memang ada apa karena harus jujur ya. Nah, yang ketiga soal hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Karena pidatonya yang berapi-api lantas orang bertanya-tanya, ini hubungannya lagi marah apa kagak? Nah, saya waktu itu melihat sendiri. Makan siang Pak Tri ingat? Nah, bagaimana Pak Jokowi, Bu Mega, Pak JK makan siang bersama satu meja tertawa terbahak-bahak dan bukan terbahak-bahak tertawa gembira maksud saya maaf ya riang begitu memperlihatkan keakraban dan sampai sekarang saya masih mendengar bahwa Pak Jokowi melihat kekuatan beliau sebagai presiden adalah ketika dia bersama PDI Perjuangan seutuhnya dengan ketua umumnya, dengan fraksinya, dengan partainya dan relawannya. Itu masih diakui oleh Pak Jokowi. Ya. Nah, saya melihat bahwa balik lagi kenapa Pak Jokowi misalnya diantar bersama-sama oleh Bu Mega dan termasuk di dalamnya ada Mbak Puan Maharani.
ke ruangan di mana ketua DPD se-Indonesia itu hadir dan mendengarkan pidato pengarahan dari Pak Jokowi. Itu menunjukkan memang nggak ada masalah. Dan memang ada orang mencoba membuat masalah mungkin ya. Tetapi saya kira kalau saya melihat selama ini nggak ada yang saya tutup-tutup. Memang ada mungkin beberapa orang yang ya biasalah mungkin kecewa atau apa yang mencoba mengkilik-kilik Pak Karni. Ya, mencoba mencari atau mencuri situasi untuk melakukan sesuatu begitu ya. Nah, kritik yang paling tajam oleh Bu Mega itu saya kira ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah laksanakan apa yang menjadi janji kampanyemu. Yang kedua, ya, bahwa landasan PDI Perjuangan itu konstitusi, Trisakti, dan mungkin karena nggak disebut di situ ya saya nawacita dan revolusi mental. Saya kira itu yang selalu ditekankan. Yang ketiga, hati-hati dengan penumpang gelap. Karena itu akan menggagalkan, akan membuat programnya gagal, pemerintahan ini gagal. Dan itu saya kira bagus sekali karena warningnya sejak 6 bulan pertama. Kalau udah 5 tahun terakhir udah nggak ada gunanya. Dan saya kira melihat ini semua, saya kembali lagi, Pak Tri ingat ya, ke depan saya kira, tolong Pak DPP ya, Pak Baskara, memang kita harus memperlakukan presiden itu nggak boleh melanggar undang-undang protokoler. Ya, itu aja. Selebihnya saya kira terima kasih Pak Karni. Yamin masih punya KTA kan? Masih dong Pak. Saya masih punya kartu anggota. Pak Yamin yang paling memahami pidato presiden, pidato ketua umum kemarin. Kita rehat sejenak.